Siang, siang Pak Gulun. Selamat siang semua. Ada berita lumayan keren nih. Gusul, Bu Jenny 68 siang. Jadi saya ini kan lagi ini ya, lagi apa namanya, kayak penuntasan anak-anak. Jadi dalam satu circle keluarga saya itu, ibu bapak saya itu ada nurun ke saya. Jadi ibu bapak, adik kakak adik saya, terus sama ponakan-ponakan saya, pokoknya satu gerombolan. Siang Mas Nisan, siang Dinos. Oke, sebentar. Oh, nggak bisa ya. Jadi saya membuka kayak membantu ya. Jadi ternyata bulan ini ada khusus buat kita yang sudah pembersihan selama minimal 6 bulan sampai 1 tahun, 5 sampai 1 tahun ya. Itu ternyata kita punya, saya baru tahu dari saya membantu seorang ibu dari Ternate yang Bunda, kenapa dari kemarin lusa kepalaku pusing-pusing, nggak taunya suamiku menyakiti aku. Kenapa menyakiti? Kok bisa menyakiti? Kenapa? Kenapa menyakiti? Nah, jadi ibarat kata gini, saya mau cerita dari pengalaman saya membantu seorang ibu dari Ternate. Dia punya tanah di Halmahera, kemudian dia berusaha membangun suatu tempat di sana, permintaan dari suaminya, tapi ternyata suaminya berubah pikiran, minta beli tanah di Ternate, terus kemudian terjadi kayak pertengkaran kecil lah dengan suami istri gitu ya. Nah, ibu ini sudah berusaha untuk menuntaskan atau menetralkan ya, mengendalikan energinya sendiri gitu kan. Nah, itu kayak kemarin itu akhirnya saya bantu gitu loh, karena dari Ternate ternyata, terus saya google ceritanya di Ternate ada apa nih gitu. Kalau saya membantu orang kan saya dari satu orang kan bisa langsung kebuka nih ceritanya apa di Ternate. Nah, dari Ternate itu kemudian kebuka ternyata penyebab pertengkaran dari 6 suku di Halmahera itu. Di satu Halmahera itu kalau di Google itu ada ceritanya dendam turun menurun antara 6 suku ya, 6 suku di
6 suku di Halmahera itu dari tahun ke tahun berantem terus gitu. Nah ini kenapa gitu loh. Terus udah gitu baru deh itu kelihatan kemarin setelah membantu si Mbak itu gitu loh. Nah terus kemudian Mbak ini ternyata setelah saya bantu, wah kok cepet sekali, pagi-pagi ini tadi udah laporan. Kemarin saya bantu, pagi-pagi udah laporan. Ternyata yang punya rumah setelah putus siklus ya, setelah putus siklus, ini kan masalah tanah ya. Terus kemudian setelah putus siklus ternyata bapak yang punya tanah malah mengembalikan uangnya. Padahal itu seharusnya dari ramalan saya itu seharusnya mereka nanti akan bertengkar nih suami istri gitu. Tadi makanya saya tadi malam bilang kan DP udah dikasih nih gitu ya. Duit ini nanti akan hilang Mbak, aku gitu. Ya, dari yang saya ramal itu nanti duit DP ini nanti akan jadi bulat, tanahnya itu nanti tidak bisa dimiliki oleh Mbak. Nanti ikhlasin ya gitu. Pokoknya ada perjalanan ikhlas yang nanti Mbak harus ikuti. Oke Bun, siap gitu. Terus setelah prosesi penetralisiran leluhur, seluruh Halmahera didoakan, Ternate didoakan, kemudian tutup telepon gempa 5,1. Nah, apa itu? Nah, nggak tahu. Yang jelas itu saya kembalikan yang jelas pemurnian sudah dilakukan oleh dari masing-masing dari kita ya, gitu. Caranya tuh seperti itu. Karena kemarin kita membersihkan Madura, Ternate dan Malang. Itu kemarin membersihkan daerah Pandaan apa Medang, kerajaan Medang gitu ya. Nah, itu. Jadi kemudian pagi ini dia laporan pagi ini. Saya baru bangun tuh dengar kabar gembira dari ibu ini. Ternyata uangnya dikembalikan. Terus saya diem. Alhamdulillah saya bilang gitu. Ternyata itu adalah pemutihan. Nah, pemutihan. Kemudian saya terapkan dalam masalah saya sendiri dengan satu keluarga. Saya punya ibu, bapak, dan anaknya 4. Itu masing-masing punya cerita sendiri nih, masing-masing terlibat karmanya sendiri-sendiri dengan masing-masing leluhur. Beda nih leluhurnya. Adik saya dengan ibu saya, adik saya 2. Adik saya yang laki dengan ibu saya beda kasusnya. Adik saya yang perempuan dengan ibu saya beda kasusnya ya. Kalau adik saya yang laki itu dia menolak bapak, benci sekali sama bapak. Padahal bapak saya itu sayang sekali sama adik saya laki ini. Nah kemudian tahu, ternyata saya lihat di belakangnya dia siapa. Oh, ada adik saya namanya Gatot. Kalau Gatot Kaca itu kalau secara ceritanya, secara sejarah itu saya kurang tahu pasti karena saya bukan nggak terlalu paham masalah yang siapa nama leluhur, apa yang terjadi. Cuman saya melihat yang di belakang energinya itu seperti Gatot Kaca yang tersolimi oleh orang tuanya gitu. Nah kemudian Gatot Kaca yang tersolimi oleh orang tuanya, kemudian ada lagi Ganesha. Ganesha itu ada salah satu cerita, Ganesha itu mati dibunuh oleh bapaknya sendiri. Terus udah gitu bukan Gatot Bejo, Gatot Koco, Gatot Bejo beda lagi. Gatot Kaca ini dia kayak si Ganesha. Jadi Ganesha itu kan manusia. Kenapa kepalanya gajah? Karena dia dibunuh sama bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya nggak tahu bahwa anaknya sudah lahir, sudah gede, saking ditinggal lama gitu ya. Nah pada saat pulang ternyata anaknya sudah besar. Bapaknya nggak tahu anaknya nggak tahu bapaknya. Ibunya lagi di dalam, lagi mandi. Terus bapaknya mau masuk nggak dikasih. Nah bapaknya merasa ini rumah gue, siapa elu gitu kan. Kemudian si anak juga marah, berusaha, ini rumah gue, lu siapa gitu loh. Jadi kadang nggak saling kenal gitu loh. Akhirnya terjadi pertengkaran hebat. Si anaknya yang bapaknya nih nggak tahu bahwa ini adalah anaknya, kemudian mati terbunuh. Terus udah gitu si bapaknya ini kemudian bertengkarlah dengan si
ibunya Ganesha. Ibunya Ganesha ini nggak mau tahu, hidupkan lagi anakku gitu. Akhirnya dihidupkan, tapi mengambil kepala dari gajah gajah siapa namanya, Aiwarya apa Aswarya, pokoknya gajah, namanya gajah. Nah gajah ini anak dari raksasi gitu. Jadi dewa itu kemudian mengambil kepala itu, dipasangkan lagi ke badan anaknya dipasang lagi. Jadi di ini nasibnya dirubah sama bapaknya, sehingga menjadi dendam turun temurun. Adik saya yang laki ini benci banget sama bapak saya, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Padahal bapak saya ini, kamu tuh kenapa sih gitu loh, kok sama bapak begitu banget sih gitu loh. Enggak, bapak tuh gini sampai meninggal, sampai sudah berapa puluh tahun. Bapak saya meninggal 94, sekarang 2000, udah 30 tahun, meninggal. 30 tahun apa berapa ya meninggal itu. Terus udah gitu sekarang ya ini penuntasan. Jadi saya baru paham, itu ternyata ya ini kebencian adik saya ini kesurupan dari leluhur di belakangnya. Jadi nggak masuk tapi nempel. Jadi kalau orang-orang empat itu kan bisa merasakan energi-energi di sekitar kita gitu. Energi-energi sekitar kita itu tabrakan gitu loh. Jadinya kita nggak gitu, tapi tiba-tiba mulut kita nuduh orang begitu kok kita. Tapi nanti gini contohnya, bapak tuh jahat sama aku gitu, padahal bapak tuh sayang gitu loh. Nah kemudian ini leluhur harus agak digeser dulu gitu, leluhur pinggirin dulu gitu loh. Kalian yang paham soal leluhur, pinggirin dulu leluhur. Nah baru ini nanti dek, kayak orang kesurupan bangun gitu, dek gitu loh. Kenapa aku benci sama bapakku gitu. Ini nanti. Nah ini dari Mbak Efrina ini, dari Mbak Ibu Ternate ini, kemudian saya tahu bahwa hari ini ada pemutihan karma. Nah, kalian yang sudah melakukan penuntasan karma 6 sampai 1 tahun, ya kalau kalian masih toksik ya silahkan diperbaiki dulu akhlaknya, minta ampun ke Tuhan, bersih-bersih dari semua energi yang kiriman-kiriman atau kalian pakai ilmu-ilmu dari yang bukan Tuhan, ilmu leluhur atau ilmu dari guru-guru spiritual yang benturan energinya dengan kalian, itu dibersihkan dulu. Ini ada pemutihan tuh. Jadi terus kemudian saya hari ini tuh gini, saya hari ini kok ya menghubungi mantan suami saya. Kenapa? Karena saya tahu suami saya itu dengan anak saya yang dari suami pertama. Jadi saya dengan suami pertama punya anak ya. Jadi ceritanya kalau saya dengan suami pertama itu punya anak. Terus kemudian pada saat anak saya ini lahir, dia bilang katanya bukan anak dia. Itu kan saya kaget. Kok kamu gila? Saya nggak selingkuh, aku bilang gitu. Nah itu baru terjawab. Jadi itu sudah anak ini lahir tahun 2001. Jadi tahun 2000 itu tahun 2000 saya hamil. Anak saya umur 31 waktu itu. Umur 30 saya hamil. Terus kemudian tahun 2001 anak saya dinyatakan 2001 anak saya lahir. Nah, pada saat saya hamil itu suami saya udah bilang, suami saya tiba-tiba ngomong gini, itu kayaknya bukan anak saya deh gitu. Kan saya kaget, loh ini anak kamu gitu loh. Gimana sih? Saya nggak selingkuh gitu. Pokoknya terus saya jadi jengkel gitu. Karena ada penolakan dari bapaknya. Nah, itu zaman dahulu tuh. Ini baru kebukanya ini sekarang. Ternyata dari leluhurnya anak saya itu adalah anak dari suami kedua saya. Jadi suami kedua saya itu dengan anak saya ini udah deket banget. Bahkan dia yang paling kecewa pada saat saya
memutuskan untuk berpisah dari suami kedua saya. Dia manggilnya uncle, karena bule ya, uncle. Dia panggilnya uncle. Kemudian entah kenapa saya terus melihat lagi perjalanan saya kehilangan anak saya. Saya kehilangan anak saya tuh, anak saya umur 11 tahun. Ya. Pokoknya penuh dengan angka-angka yang misteri. Saya kehilangan anak saya, kehilangan benar-benar diambil sama suami pertama, tidak boleh bertemu. Itu saat anak saya umur 11 tahun, nggak boleh ketemu sama sekali. Terus kemudian saya terpuruk lah, saya hidup dalam pekerjaan demi pekerjaan, pokoknya mengubur diri gitu ya dengan pekerjaan. Saya ketemu dengan suami saya, mantan suami yang sekarang yang kedua ini sudah jadi mantan. Kemudian dia yang membantu saya pada saat saya nggak punya uang. Dia kasih saya uang untuk kamu liburan sama anak kamu ke anak kamu. Dia yang kasih saya semangat untuk ketemu anak saya lagi gitu. Terus kemudian saya menikah, dia juga yang membuat anak saya ngejar saya. Ya, jadi saya nggak tahu kenapa begitu terharunya saya hari ini membuka semua cerita-cerita masa lalu, udah komplit gitu loh. Udah komplit nih ceritanya. Kemudian saya baru tahu bahwa ternyata anak saya dari suami pertama leluhurnya adalah anak dari suami kedua. Anak bawaan, ibarat kata gitu. Terus kemudian ini anak saya mau ulang tahun tanggal 20 Oktober, anak saya mau ulang tahun. Kodenya tumbal labubu itu kan 23. Anak saya umur 23, ketakutan lah, tegang saya. Tuhan, tolong Tuhan. Saya tidak mau, saya hancurkan ini tali rantainya, saya nggak mau gitu. Saya nggak mau ngulang siklus, saya nggak mau. Demi apapun juga saya nggak mau. Saya akan tatai apapun Tuhan mau, saya akan kerjain gitu. Saya menumbalkan diri saya untuk kerja 100% sama Tuhan, asal semua karma-karma keluarga kami termasuk ponakan-ponakan saya ini selesai gitu. Nah, terus udah, ini lagi berjuang pemutihan hari ini gitu. Ya ternyata terus kemudian saya bilang, saya kasih pesan ke mantan suami saya kedua. Mantan suami kedua itu saya bilang begini, saya udah beli kado loh buat, karena anak ini dan suami kedua saya begitu dekat. Jadi zaman dahulu mereka kehilangan anak dan bapak yang tidak pernah ketemu gitu. Anak dan bapak yang tidak pernah ketemu. Seharusnya anak ini adalah seharusnya leluhurnya itu ada di Paul Dobson, tunangan saya pertama, orang bule pertama yang dekat dengan saya, yang hanya ingin menjaga dekat dengan saya, tidak untuk pacaran tapi untuk saling menjaga sama-sama akhir tua. Tapi dia mati meninggoy di Gili Trawangan, Gili Meno. Seharusnya ini yang menjadi pasangan saya, tapi karena dia tidak ada, energinya dipindahkan ke suami saya kedua. Nah, penuntasannya adalah pada zaman dahulu mereka anak dan bapak tidak bertemu, ya. Ini saya flashback lagi ke mbah buyut saya. Mbah buyut saya itu yang saya ke Belanda, itu kan kakek buyut saya orang Belanda. Kakek buyut saya orang Belanda, nenek saya orang Jawa. Nah, mereka berdua tidak bisa bersatu, dipisahkan oleh maut. Punya anak satu, mbah saya, nenek saya itu anak dari mbah buyut saya yang Indonesia dan
Belanda. Mereka dipisahkan oleh maut. Kemudian ini ngulang ke saya dan anak saya. Nah, PR saya adalah zaman dahulu dipisahkan oleh maut. Zaman sekarang saya berdoa, Tuhan, suami saya sembuh. Apapun yang dikirim oleh semua orang energi negatif yang masuk ke badan mantan suami saya hancurkan. Jadi saya pun berjuang untuk tidak mengulangi siklusnya kakek buyut saya yang meninggoy dihabisi oleh pada zaman itu masa perang. Orang Indonesia disapu keluar. Kakek buyut saya nggak mau keluar. Dia oleh orang Indonesia. Nah, ini kejadian lagi. Mantan suami kedua saya ini kan dikerubutin oleh rombongan Rojali, rombongan janda sebali, karena duitnya lancar, karena suami saya itu seneng nyawer. Terus ini sekarang ini lagi sakit pankreas, lagi sakit tumor, banyak macam. Nah, tugas saya untuk memberikan energi kesembuhan. Ini nanti saya pertemukan dengan anak saya supaya tidak ngulang siklus. Jadi kalau misalnya kalian dikasih energi NPD, dikasih energi Twin Flame, ini seperti ini. Seperti saya sudah tadi contohkan Mbak Efrina, si Helerin ini, sekalian silahkan tanya. Dia juga sudah waktunya untuk membawa kasus-kasus ini keluar, memperkenalkan bahwa ada energi leluhur yang harus kita selesaikan gitu loh. Karena saya nggak mau mantan suami, saya cinta sama suami kedua saya cinta, cuman ada benturan energi. Dia NPD, saya NPD gitu loh. NPD ketemu NPD, klop, bubar kabeh. Bubar jalan perkawinannya. Nah, ini bagaimana kita merubah? Karena cuma saya satu-satunya yang ngajarin NPD bisa sembuh. Gitu. Jadi kalian yang kena energi ini pemutihan. Ayo kita sama-sama saya live hari ini karena tanggal 13 Oktober adalah 2013 sekarang 2014, 5 tahun 6 tahun 2012 kurang 2024 berapa? 12 tahun ya, 12 tahun. 2012 meninggalnya tunangan saya pertama yang seharusnya 12 tahun. Oke, 12 tahun. 2012 itu seharusnya tugas dari kakek buyut saya yang menikah dengan si nenek saya itu yang akhirnya punya anak Mbah Putri saya ini seharusnya dituntaskan oleh Paul Dobson yang meninggal terbunuh di Gilimeno, tapi dibebankan ke suami kedua saya. 12 tahun yang lalu, hari ini peringatan kematian 13 Oktober. Dia meninggal 12 Oktober, diketemukannya 13 Oktober. Paul Dobson. Semoga Martin Paul Dobson mendapatkan penyempurnaan dari Tuhan. Terima kasih sudah menjadi soulmate terbaik saya yang menerima saya apa adanya, ingin menjalin masa tua bersama tanpa saya harus mencampuri, tanpa engkau mencampuri, tapi kita berjalan bersama, tapi tidak bisa kelakon. Anda meninggal, terbunuh. Dan ini siklusnya dilanjutkan ke suami kedua saya. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk supaya memohon ampunan kepada Tuhan agar pemutihan karma, agar mantan suami kedua saya bisa sembuh, selamat, tidak mengulang siklus. Dia berbahagia, anak saya berbahagia, saya pun berbahagia dengan cara Tuhan. Hari ini peringatan 12 tahun, tanggal 12 Oktober, diketemukannya meninggal tanggal 13 Oktober, tapi meninggalnya sudah tanggal 12. Gitu. Ya.
Ini pemutihan. Angka ini benar-benar spesial, 12 Oktober meninggalnya Paul, 12 Oktober 12 tahun masa berkabung, masa beliau sudah pergi. Ini dia pun akan mendapat penyempurnaan. Di alamnya dia akan mendapat penyempurnaan. Gitu. Ini pemutihan. Ini pemutihan siklus, pemutihan kita semua. Iya, Pak? Ada Apa? paket. Paket. Ya, ambil aja. Nanti COD. Udah. Lah. Ya udah. Biasanya ditransfer gitu. Iya. Tapi Ini yang tadi toh. hah? Beda lagi. Beda lagi. Ya bilang aja nanti di WhatsApp. Oh, iya. ibunya lagi live. Oh iya. Nah, tadi telepon nggak terangkat, aku lagi live. Itu tahu tek Eva. Cantik nggak kelihatan. Iya gitu. Jadi ini pemutihan ya. Ini pemutihan bener-bener. Ini pemutihan. Ayo kita sama-sama pemutihan. Tapi untuk kalian yang baru paham ya, ayo dilaksanakan. Saya lagi live ini ulang. Kurirnya baru katanya. Oh, kurirnya baru. Ini apa? Shopee? Shopee Bu. Shopee. Itu minta itu aja. Cantik. Mas Didit. Mas Didi ambek Pak Golun ya. Ambek Pak Didit. Di sini. Kursi bulat. Kursi bulatnya. Gitu. Sekarang saya sudah punya pojok. Kalau yang datang nih, saya sudah siap pondokan buat curhat. Nah, kalau mau curhat, ini warungnya saya. Ini gara-gara doyan live, aku jadi kecanduan shopping online. Iya, mari ke sini kalau memang. Ini apa, Pak? Barangnya. Aduh, patah kacamataku. Barangnya apa? Kasih bubble. Premium. Hah? Premium. Bukain. Kacamata saya patah jadinya. Nih saya sudah mulai noto. Ini garam ruwatan saya. Ini nanti ini baru mulai ditoto hari ini karena bantuannya baru bisa hari ini. Moka. Iya, Kiopel Merope. Monggo Pinara. Saya sudah terbuka untuk semua masalah apapun juga. Aduh, aneh banget pakai kacamata patah. Ini kacamata 2000-an. Kacamata 2000-an. Oki coki, salam dari Lampung. Apa itu? Oh, buat bubble. Oh, iya. Gitu. Ya, nanti tak transfer ya, Pak. Sebelum jam 2 ya, Bu. Sebelum jam 2 ya. Iya, saya soalnya habis jam 2. Oke. Kok tumben minggu-minggu, Pak? Hah? Kok tumben minggu? Masuk saya besok libur. Oh, gitu. Saya jam 2 saya udah pulang. Iya, Pak. Bunda rumahnya masih tetap yang dulu ya? Iya, masih, Mbak Feni. Masih. Halo Thomas, siang. Oh, ya itu. Kayak Mas Didit ya. Mas Didik sama Mas Didit ya. Didik dan Didit ya, sahabatnya
ya. Gitu. Ya, jadi ini pemutihan siklus ya. Kalau saya dan Mbak tadinya tuh gini, Tuhan saya mau dong kayak Mbak Evrina gitu. Tiba-tiba saya diingetin ini hari ini tanggal 13 waktu si Paul itu nggak ada gitu. Kamu ya udah kayak commemorate. Ini saya persembahkan buat Paul, terima kasih buat suami saya yang menjadi soulmate terbaik saya ya. Kami NPD dan kami sama-sama sembuh. Karena bagaimana suami itu jahat sama saya, ternyata saya lebih jahat sama suami. Jadi yang NPD siapa dong? Saya. Terus udah gitu ya, saya rasa saya sudah sembuh dan sudah paham, ibarat kata kalau kita sudah paham kan kita bisa mengendalikan energi brutal ya, energi yang tidak mau kalah gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi ini momen bagus untuk kita live, untuk saya memberikan pengetahuan bahwa hari ini ada pemutusan. Kalau kalian ketemu energi NPD, percayalah NPD bisa sembuh. Ya memang dengan sakit, tapi kan remeknya kita juga hancur. Memang prosesi hancur adalah prosesi kita nol, prosesi dinolkan Tuhan. Lu mau sadar apa enggak gitu loh, untuk terus tidak menguber-nguber suami yang nggak mau pulang atau istri yang nggak mau pulang. Tidak perlu kamu ke dukun untuk putar giling suamimu pulang, nanti dosanya hanya akan kembali ke kamu gitu. Nah kalau kalian sudah terlanjur, itu dicabut-cabutin lagi. Kenapa ya? Karena kalian hanya memperparah kondisi pembayaran karma leluhur yang ternyata ada di belakang kalian berdua gitu. Contohnya saya, silahkan diikuti video-video saya untuk paham bahwa energi NPD itu selalu diikuti dengan energi malaikat gelap, malaikat hitam. Itu. Ya, saya cuman mau share sedikit saja. Nanti rada sore ya, panas sekali sekarang. Rada sore kita live lagi ya. Sebentar saya sapa dulu. Saya biarkan istri gak pulang ya udah. Iya, tapi kalau saya nggak gitu, Thomas More. Anda belum paham. Sampai Anda paham, Anda hanya akan mutar-mutar di siklus yang sama gitu. Tidak akan pernah lunas ini jadinya. Sehingga Anda harus paham dulu ini siklus apa, siapa yang harus mengalah, kenapa suami pergi, kenapa istri pergi, zaman dahulu ada peristiwa apa, kenapa saya difitnah. Fitnahan-fitnahan itu terjadi secara real di dalam kehidupan leluhur yang harus Anda tuntaskan gitu. Video ini akan saya posting di YouTube sebagai commemorate atau pengingat bahwa ini adalah 12 tahun soulmate saya, Paul Dobson, pergi. Dan ini adalah tahun kelima saya dan suami berpisah. Dan sudah paham. Jadi ini urutannya bukan lagi tentang saya, tapi tentang anak dan tentang suami saya yang zaman dahulu adalah ayah dan anak yang terpisah karena ayahnya dibunuh oleh tentara Indonesia dan anaknya harus sendirian dan harus mengulangkan siklus. Kalau Anda paham, Anda tidak akan ngegas dengan energi NPD. Kenapa? Karena ada banyak hal yang tersembunyi yang harus Anda tuntaskan di balik cerita-cerita twin flame dan NPD. Yang dipakai jangan logika kalian. Nggak sanggup. Logika ilahi. 100% kan diri Anda dengan Tuhan. Tidak usah putar giling suami, tidak usah putar giling pasangan kalian, anak kalian. Semua serahkan ke Tuhan. Yang sudah terlanjur pelet, santet, nolkan ke Tuhan. Minta ampun, Tuhan Maha Pengampun. Belum terlambat untuk itu semua. Cabut semua kutuk-kutuk yang pernah sumpah serapah yang pernah kalian lontarkan, sengaja atau tidak sengaja. Ya, kenapa? Pakunya hanya akan kembali ke kalian sendiri. Gitu, ya. Oke. Saya rasa cukup sekian dulu. Saya nggak kelihatan, kacamata saya putus. Nanti sore kita sambung lagi, ya. Terima kasih.
Nanti ini saya posting di YouTube Mistik Mustika yang ada mukanya saya. Nanti bisa dilihat. Oke. Terima kasih semuanya. Salam semangat. Doakan saya bisa memutus angka 23, Tumbala Bubu itu di angka 23. Anak saya ulang tahun ke-23, makanya saya rada tegang. Kenapa? Karena saya sedang menghancurkan siklus kematian. Yang saya hancurkan bukan siklus dendam lagi, tapi siklus kematian. Ya, masing-masing dari kita punya cerita berbeda. Yang saya hancurkan sekali lagi siklus kematian. Terbunuh, dibunuh. Stop sampai sini. Semuanya selamat. Usaha dari kita. Ya, usaha, tetap harus usaha. Oke? Manik di sini dari Mistik Mustika dan Bengkel Hati. Semoga kalian semua sehat, selamat, semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Rahayu. Nanti sore kita live lagi. Saya bantu kalian, oke?